Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada KBM hari ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu bab mengenai lingkaran. Nah, materi yang pertama pada bab lingkaran ini yaitu mengenai persamaan lingkaran. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung bahas aja materinya ya. Oke, di sini yang akan Ibu jelaskan pertama kali, yaitu persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Nah, nanti di sini yang akan dijelaskan pula ada bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan ada juga bentuk persamaan umum lingkaran. Oke, sekarang kita akan turunkan terlebih dahulu seperti apa penurunan bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Nah, terlebih dahulu di sini Ibu akan buat sebuah sumbu koordinat. Ini anggap aja sumbu Y-nya. Lalu di sini adalah sumbu X-nya. Nah, di sini Ibu akan membuat sebuah lingkaran di mana pusatnya adanya di A, B. Nah, ini adalah lingkarannya. Berarti titik pusatnya misalkan ada di sebelah sini ya. Kita akan proyeksikan masing-masing ke sumbu X dan sumbu Y. Di sini Ibu tarik dulu atau proyeksikan dulu ke sumbu Y. Dan kita proyeksikan juga ke sumbu X. Nah, tadi karena yang akan kita cari itu adalah pusatnya di A, B, berarti di sini ini adalah B dan di sini adalah A. Lalu ini pusatnya ada di A, B. Nah, di sini Ibu akan tarik dari titik pusat lingkaran ke busur lingkaran. Jadi, kalau Ibu tarik sembarang, misalkan Ibu mau tarik ke sebelah sini. Nah, anggaplah di sini ada sebuah titik. Titiknya itu adalah titik A, di mana koordinatnya itu adalah X, Y. Nah, di sini kalau kita tarik perpanjang, nih perpanjang garis ini, lalu kita perpanjang juga si titik A-nya kita proyeksiin ke bawah ya, ke sumbu X. Nah, berarti di sinilah ini adalah si titik X-nya. Lalu kalau kita proyeksiinnya ke sumbu Y, nah ini adalah titik Y-nya. Dan kalian bisa lihat di sini terbentuklah sebuah segitiga yang siku-siku. Nah, kita bisa lihat di bawah, ya, kalau kita mau mencari jarak dari A ke X, ini kan sisinya ya, sisi yang atas segitiganya, artinya dia sebesar X dikurangi dengan A. Nah, sementara untuk yang ini, berarti ini besarnya sebesar Y dikurangi dengan B. Nah, si X yang dikurangi dengan A ini kan berarti panjangnya sama dong dari si titik pusat ke atau alas dari segitiga ini. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa nih ya, alas segitiga yang ini adalah sebesar X dikurangi A. Lalu, nah sisi yang di depan sudutnya, anggaplah ini ada sudut, berarti ini besarnya sebesar Y dikurangi dengan B. Terus, kita tahu yang namanya jarak dari sebuah titik pusat pada busur lingkaran, ini dinamakan sebagai jari-jari. Nah, karena di sana kalian bisa lihat terbentuk sebuah segitiga yang siku-siku, maka di sini berlaku dalil Pitagoras ya. Berarti berlaku bahwa X yang dikurangi dengan A, kalau dikuadratkan, lalu ditambah dengan Y dikurangi dengan B dikuadratkan, dia sama dengan R kuadrat. Dan inilah yang nantinya disebut sebagai persamaan lingkaran kalau lingkarannya itu adanya di pusat A, B. Nah, yang harus kalian ingat ya di sini, kalian bisa lihat ini ada A kecil, di sini ada B kecil. Jangan sampai ketika kalian catat ini kalian ubah dengan huruf besar ya. Jadi A besar dengan B besar. Karena pada lingkaran maknanya itu beda. Nah, ini untuk yang poin pertama mengenai
lingkaran yang pusatnya di A, B. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke persamaan lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, di sini Ibu sengaja menurunkan terlebih dahulu rumus yang pusatnya di A, B, agar mudah untuk menurunkan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, untuk menurunkannya, Ibu akan gunakan rumus yang tadi di awal kita udah peroleh. Tadi kan di awal itu kita udah dapat rumus kalau pusatnya di A, B, berarti rumusnya itu adalah X yang dikurangi dengan A dikuadratkan, lalu ditambah dengan Y dikurangi dengan B dikuadratkan, sama dengan R kuadrat. Nah, di sini karena yang diinginkan pusatnya itu bukan di A, B, melainkan pusatnya ingin di 0,0, maka bisa kita katakan bahwa 0 ini dia sebagai A-nya, dan 0 yang belakang dia sebagai B-nya. Jadi kita tinggal substitusikan aja, sehingga kita peroleh X dikurangi dengan 0 kuadrat, yang ditambahkan dengan Y dikurangi dengan 0 kuadrat, sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita tinggal peroleh, berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan inilah yang disebut sebagai persamaan lingkaran jika pusatnya di 0,0. Nah, bentuk-bentuk persamaan ini kalian harus ingat ya, jangan sampai ada yang tertukar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke persamaan yang ketiga, yaitu persamaan umum lingkaran. Untuk menurunkan persamaan umum lingkaran ini pun, kita akan gunakan persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Jadi, di sini, pertama, kita akan uraikan dulu bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Tadi kan kita udah dapat tuh, bahwa X dikurangi dengan A, dikuadratin, ditambah dengan Y, dikurangi B, dikuadratin, sama dengan R kuadrat. Ini kita tinggal uraikan, maka kalau diuraikan kita akan peroleh X kuadrat dikurangi dengan 2AX ditambah dengan A kuadrat, ditambah dengan Y kuadrat, dikurangi 2BY ditambah dengan B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Nah, setelah ini kita akan susun persamaannya sesuai dengan derajat variabelnya ya. Jadi di sini Ibu akan susun dimulai dari X kuadrat. Lalu Ibu akan tambahkan dengan Y kuadrat, lalu dikurangi dengan 2AX, lalu dikurangi dengan 2BY, lalu ditambah dengan A kecil kuadrat, tambah B kecil kuadrat, dikurangi R kecil kuadrat, sama dengan 0. Oh ya, untuk jari-jari itu nggak masalah ya. Penulisannya mau huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, setelah ini, untuk memudahkan kita mengingat persamaannya, jadi biar lebih sederhana, di sini kita akan misalkan, nih, ini kamu bisa lihat ada negatif 2A. Berarti ini bisa kita singkat dia sebagai A besar. Lalu untuk minus 2B, ini bisa kita anggap sebagai B besar. Dan yang ini nih, semua konstanta ini kita anggap sebagai C besar. Nah, sehingga persamaan umum lingkarannya itu bisa kita nyatakan menjadi X kuadrat yang ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai persamaan umum lingkaran. Nah, nanti dari persamaan ini kita akan menurunkan juga rumus untuk mencari pusatnya dan rumus untuk mencari jari-jarinya. Kalau nanti pada soalnya diketahuinya itu berupa persamaan umum gitu. Nah, di sini berarti langkah selanjutnya ya untuk menentukan pusat, kita akan gunakan kesamaan. Nih, menggunakan konsep kesamaan, kalian bisa lihat di sana ada bahwa negatif 2A kecil itu sama dengan A besar. Sehingga A kecil ini kan sama dengan negatif setengah dari A besar.
Nah, jadi ini penulisan hurufnya jangan kalian ubah-ubah ya. Yang mana yang menggunakan huruf besar dan mana yang menggunakan huruf kecil. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatiin juga untuk yang negatif 2B. Nah, di sana negatif 2B kecilnya berarti sama dengan B besar. Karena dua-duanya sama-sama koefisien dari Y. Nah, berarti B kecilnya itu sama dengan negatif dari setengah B besar. Nah, setelah itu, tadi kan kita ingat bahwa persamaan umum lingkaran ini diturunkan dari persamaan ini. Dan ini teh adalah persamaan lingkaran tadi kalau pusatnya di A kecil, B kecil. Artinya pusat lingkaran itu dilambangkan dengan A kecil, B kecil ya. Nah, jadi di sini kita pun bisa simpulin nih, kita udah dapet rumus dari pusat lingkaran kalau nantinya yang diketahui adalah persamaan umum lingkarannya. Nih, jadi pusatnya itu bisa kita tuliskan dengan minus setengah A besar dan minus setengah B besar. Karena tadi minus setengah A besar itu sama aja dengan A kecil dan minus setengah B besar itu sama aja dengan B kecil. Nah, inilah rumus dari pusatnya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat rumus pusat, sekarang kita akan turunkan rumus untuk mencari jari-jari. Nah, rumus untuk mencari jari-jarinya Ibu akan tuliskan di sebelah sini ya. Nah, kalian perlu lihat, di sini kita punya persamaan bahwa C besar itu sama aja dengan A kecil kuadrat ditambah dengan B kecil kuadrat dikurangi dengan R kecil kuadrat. Sehingga kalau kita mau nyari jari-jari, artinya kan R-nya Ibu pindahin ke kiri tuh. Berarti menjadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan C besar. Jadi R-nya kita akan peroleh yaitu akar dari A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurangi dengan C besar. Nah, misalkan kalian ada yang tanya, Bu, kenapa kan ini bentuknya kuadrat? Ketika kita menghilangkan bentuk kuadratnya, di sini kan seharusnya muncul plus minus. Kok di sini tidak ada rumus plus minusnya gitu ya? Nah, kita perlu ingat bahwa yang namanya jari-jari ini adalah jarak. Ya, karena jarak itu nggak mungkin negatif, maka di sini otomatis jari-jarinya kita nggak perlu cantumin plus minus dan otomatis dia positif. Nah, ini adalah rumus jari-jari yang pertama ya. Nih, rumus jari-jari yang ini kalian akan mudah gunakan kalau kalian nyarinya pusatnya dulu atau pusatnya udah diketahui. Nah, tapi kalau misalkan pusatnya itu dia belum diketahui, asli pertanyaannya cuma berapa jari-jarinya kalau persamaannya bentuknya ini gitu. Nah, berarti kita ubah lagi rumusnya. Dengan cara kita tinggal substitusiin aja A kecil dengan B kecil yang udah kita cari. A kecil itu kan tadi adalah minus setengah dari A besar kuadrat ditambah dengan minus setengah dari B besar kuadrat. Nah, lalu di sini jangan lupa dikurangin dengan C. Sehingga kalau kita kuadratkan masing-masing, maka di sini diperoleh rumus baru bahwa jari-jari itu sama dengan 1/4 dari A kuadrat ditambah dengan 1/4 dari B kuadrat dikurangi dengan C besar. Pokoknya di sini sekali lagi Bu ingetin, hati-hati kalian jangan sampai tertukar antara huruf A kecil dengan A besar ataupun B kecil dengan B besar karena maknanya jelas beda ya. Untuk yang menggunakan huruf kapital itu artinya koefisien dari persamaan umum lingkaran, tapi untuk A kecil B kecil itu adalah unsur dari pusat. Oke, ini adalah rumus yang sudah kita turunkan dari persamaan umum lingkaran ya. Jadi ada bentuk persamaan umumnya,
lalu ada pusatnya, dan ada jari-jarinya. Nah, di sini Ibu akan berikan dua rumus yang sering digunakan dalam pengerjaan soal-soal lingkaran ya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kalian belajar lingkaran, materi prasyarat untuk mendukung materi lingkaran ini ada pada materi vektor di kelas 10. Nah, biasanya dua rumus yang dominan dari materi vektor itu yaitu rumus mengenai jarak. Nah, di sini Ibu akan jelaskan untuk yang pertama mengenai jarak antar dua titik ya. Jadi di sini rumus untuk jarak antara dua titik. Kita anggap aja misalkan titiknya itu adalah titik A, di mana koordinatnya adalah x1, y1, dan ada lagi titik B, koordinatnya adalah x2, y2. Sehingga jaraknya itu bisa kita cari dengan rumus ini. Ibu akan lambangkan di sini jaraknya dengan D ya. Jadi D itu sama dengan akar dari x1 dikurangi dengan x2 kuadrat ditambah dengan y1 dikurangi dengan y2 kuadrat. Atau misalkan Bu, saya lebih sukanya X2 dulu yang dikurangi dengan X1, boleh nggak? Boleh, karena di sini kebetulan rumusnya dia dikuadratkan, jadi kayak nggak masalah gitu. Jadi di sini bisa Ibu tulisin juga bahwa D-nya itu sama dengan akar dari X2 dikurangi dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, rumus yang kedua yang sering digunakan terkait dengan rumus lingkaran, yaitu rumus jarak sebuah titik. Kita anggap aja titiknya itu adalah titik X1, Y1 ke garis. Nah, di sini garisnya kita nyatakan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita bikin gambarnya gitu ya. Nah, di sini ada garisnya. Nah, ini yang disebut sebagai garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu titik yang akan kita cari jaraknya ada di atas. Nah, ini yang disebut tadi titik X1, Y1. Sehingga rumus dari jaraknya di sini Ibu akan lambangkan dengan huruf D juga ya. Nah, si jaraknya itu berarti D sama dengan harga mutlak dari A X1 tambah BY1 tambah C, kita bagi dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini adalah rumus jarak dari sebuah titik pada garis. Selain dua rumus ini yang harus kalian pahami kembali yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran di SMP dan semua rumus yang terkait lingkaran. Misalkan rumus luas juring, rumus keliling lingkaran, luas lingkaran, pokoknya semua materi terkait lingkaran di SMP ya. Jadi untuk Ibu ini yang Ibu berikan hanya rumus prasyarat yang di SMA. Untuk di SMP kalian silakan baca kembali. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal yang terkait dengan persamaan lingkaran. Nah, di sini Ibu berikan dulu dua soal terlebih dahulu ya. Untuk soal yang pertama, di sana tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, kamu bisa lihat, di sini yang ditampilkan itu adalah persamaan umum lingkaran. Nah, pada persamaan umum lingkaran, tadi kita sudah tahu bahwa negatif dari 10 atau koefisien dari X pangkat 1 ini yang disebut sebagai A besar dan positif 8 ini yang kita sebut sebagai B besar. Sementara untuk negatif dari 23 inilah yang disebut sebagai C besar.
Nah, sehingga untuk mencari pusatnya, kita tinggal substitusiin aja ke rumus yang tadi udah kita cari. Jadi, yang pertama untuk pusat. Pusat itu rumusnya kan minus setengah dari A besar dan minus setengah dari B besar. Sehingga pusatnya kita peroleh min setengah dari min 10 dan min setengah dari positif 8. Jadi di sini kita langsung dapat bahwa pusatnya adalah 5, negatif 4. Nah, setelah ini untuk mencari jari-jari, kalian boleh pakai rumus yang kedua atau rumus yang pertama. Nah, cuman di sini karena pusatnya tadi kita udah cari terlebih dahulu, untuk memudahkan perhitungan biar angkanya lebih kecil, Ibu akan gunakan rumus yang pertama. Jadi di sini yang harus kalian ingat, tadi bahwa yang namanya pusat itu kan adalah A kecil, B kecil. Nah, Ibu akan gunakan rumus jari-jari yang pertama. Rumusnya itu bahwa R di sini ya, R-nya itu sama dengan akar dari A kecil kuadrat ditambah dengan B kecil kuadrat dikurangi dengan C besar. Jadi, kita tinggal masuk-masukin. Akar dari A kecilnya itu adalah 5 dikuadratkan, sementara B kecilnya adalah min 4 dikuadratkan, dikurangi dengan C besar. C-nya minus 23. Nah, udah ini kita tinggal hitung. Berarti R-nya sama dengan 25 ditambah dengan 16 ditambah dengan 23. Nah, kalau kita hitung di sini, berarti R-nya itu adalah akar dari, kalian lihat di sini ada 25 ditambah dengan 23 berarti 48 ya. 48 kita tambah dengan 16 berarti akar dari 64. Nah, dan kita tahu bahwa akar dari 64 itu adalah 8. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor 1. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, kita diminta mencari persamaan lingkaran kalau pusatnya ada di min 4, min 5 dan melalui sebuah titik. Nah, ingat kalau kita mau nyari persamaan lingkaran, itu harus diketahui yang namanya jari-jarinya ya. Nah, sementara di sini jari-jarinya belum diketahui. Di sini yang diminta kan tadi persamaan lingkaran. Karena pusatnya sudah diketahui, jadi langkah awal Ibu akan gunakan rumus persamaan lingkaran di mana pusatnya dia di A, B. Rumusnya itu adalah X dikurangi A kecil kuadrat ditambah dengan Y dikurangi B kecil kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita masukin si pusatnya. Pusatnya itu tadi adalah negatif 4, berarti ini negatif 4, lalu kita kuadratkan. Terus ada Y dikurangi dengan minus 5 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, yang jadi masalah di sini, R-nya itu belum tahu gitu, tapi dia melalui sebuah titik lain. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya melalui titik, itu berarti di sini ada lingkaran nih. Nah, si titiknya itu dia nempel nih pada busur lingkaran gitu, terserah di mana aja. Yang jelas dia dilalui. Nah, kalau jelas titiknya itu nempel pada lingkaran, artinya titik A ini boleh kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Nah, di mana si angka 2-nya ini kita anggap sebagai X-nya dan 3-nya sebagai Y. Sekarang kita masukin. Nah, si X-nya itu 2, berarti di sini kita tambahin dengan 4, dikuadratin, ditambah dengan Y. Y-nya tadi adalah 3, berarti ada 3 ditambah dengan 5 dikuadratin sama dengan R kuadrat. Nah, 2 tambah 4 itu kan 6. 6 dikuadratkan berarti 36. Lalu 3 tambah 8, lalu 3 tambah 5 itu kan 8. 8 dikuadratin itu adalah 64. Ini sama dengan R kuadrat. Berarti di sini dia sama dengan 100 R kuadratnya. Nah, kalau kalian mau nyari R-nya jadi 10 itu boleh, tapi karena di sini pertanyaannya hanya persamaan lingkaran, maka Ibu nggak akan nyari sampai R-nya berapa, cukup sampai R kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung dapat. Nih, yang pertama, kalau kita ingin, misalkan ya ini soalnya soal PG,
dan ingin dinyatakan hanya dalam persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B, maka kita langsung dapat jawabannya, yaitu tinggal X tambah 4 dikuadratkan ditambah dengan Y tambah 5 kuadrat sama dengan 100. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di min 4, min 5. Nah, tadi si 100-nya ini kita masukin ke persamaan yang ini ya, ini ke yang ini. Nah, tapi kalau misalkan di PG-nya itu tidak ada jawaban yang kayak gini, dan kalian diminta mencari persamaan umumnya, maka dari bentuk yang ini kita akan uraikan. Nah, kita tinggal uraikan menjadi X kuadrat ditambah dengan 8X tambah 16 ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 10Y tambah 25 kita kurangi dengan 100 sama dengan 0. Lalu kita susun sampai dia membentuk persamaan umum lingkaran. Jadi bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X tambah 10Y. Nah, kita lihat ini ada 16. 16 kita tambah dengan 25 berarti kan 41 ya. 41 kita kurangin dengan 100 berarti minus 59 sama dengan 0. Dan inilah yang disebut persamaan umum lingkaran kalau pusatnya tadi di min 4,5 dan melalui titik 2,3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Di sini disuruh menentukan persamaan lingkaran, di mana pusatnya ada di min 2, min 3, jari-jarinya belum diketahui, tapi dia menyinggung. Ada yang menyinggung sumbu X, ada yang menyinggung sumbu Y, dan ada yang menyinggung garis. Nah, seperti apa cara ngerjainnya? Di sini langkah awalnya kita akan bahas dulu yang A ya. Untuk poin yang A. Nah, caranya untuk mengerjakan soal yang ini, kita ingat rumus tadi jarak dari sebuah titik ke garis. Jadi, di sini misalkan ya, ini ceritanya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini anggaplah dia disinggung oleh sebuah garis. Misal garisnya adalah yang ini. Ini hanya pemisalan ya, bukan garis sebenarnya, sesuai dengan soal. Nah, misalkan kayak gini, anggap aja nama garisnya itu tadi adalah sumbu X. Kan nggak mungkin gitu kalau sumbu X-nya dia bengkok. Nah, terus yang harus kita tahu, sumbu X itu kan sebenarnya nama lain dari garis Y sama dengan 0. Terus, kita juga tahu bahwa persamaan garis kan tadi harus dilambangkan atau dituliskan dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga sumbu X ini bisa Ibu nyatakan menjadi 0X karena koefisien dari X-nya nggak ada. Lalu ditambah dengan 1Y, konstantanya nggak ada berarti tambah 0 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Lalu kita tahu bahwa titik pusatnya tadi ada di minus 2, minus 3. Nah, sekarang kan di sini yang jadi masalah untuk menentukan persamaannya itu bahwa jari-jarinya belum diketahui. Jadi, kita sekarang akan mencari dulu jari-jarinya. Nah, tadi ingat, yang namanya jari-jari itu kan adalah jarak dari titik pusat ke garis singgungnya. Berarti, R-nya itu bisa Ibu cari dengan harga mutlak dari garisnya, koefisiennya kita tuliskan. 0 dikali dengan sesuatu ditambah 1 kali sesuatu tambah 0. Nah, kita bagi tadi kan dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat itu adalah koefisien X dan Y pada garis. Berarti di sini jadi akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, tanda kurung yang Ibu kosongin diisi oleh apa? Nah, si tanda kurung yang dikosongin itu kalian isi dengan titik pusatnya. Jadi ada minus 2 dengan minus 3. Jangan sampai salah ya. Terus ini yang di dalam akar itu bukan si titik pusatnya. Jadi jangan salah kalian masukin angka-angkanya. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh jari-jarinya adalah harga mutlak dari minus 3 per akar 1 itu 1 ya. Berarti kita tahu bahwa R-nya itu sama dengan positif 3. Nah, kalau udah tahu, kita tinggal masukin. Jadi, persamaannya itu tinggal
kita masukin ke X dikurangi A kuadrat ditambah dengan Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau kita nyatakan dengan X tambah 2 dikuadratkan ditambah dengan Y tambah 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah persamaan yang dicari. Dan seperti tadi, kalau pertanyaannya tentukanlah persamaan umum lingkaran. Berarti habis ini kalian boleh uraikan persamaannya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang C. Nah, kenapa poin yang B di sini Ibu tidak tidak kerjakan? Karena poin yang B itu tipe sekali dengan poin yang A. Jadi, kalian kerjakan secara mandiri agar kalian paham pengerjaan di poin A. Oke, langsung ke poin yang C. Nah, untuk poin yang C di sini garisnya juga sudah ada ya. Berarti dengan cara yang sama kayak barusan, di sini garisnya udah lengkap banget, kita bisa langsung nyari jari-jarinya. Yaitu harga mutlak dari 2 dikali sesuatu ditambah 3 kali sesuatu tambah 4. Jangan lupa dibagi dengan akar dari koefisien X dan Y pada garis, yaitu 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, terus tadi yang dikosongin itu jangan lupa diisinya oleh titik pusat lingkaran. Berarti minus 2 dengan minus 3. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwa jari-jarinya sama dengan harga mutlak dari minus 4, minus 9 ditambah dengan 4. Ini berarti habis ya. Lalu dibagi dengan akar dari 4 tambah 9, berarti akar 13. Jadi kita dapat jari-jarinya itu adalah 9 per akar 13. Nah, setelah itu, ingat yang diminta itu adalah persamaan lingkarannya. Jadi kita masukin ke persamaan yang tadi. Jadi X di sini ditambah dengan 2 kuadrat, ditambah dengan Y tambah 3 kuadrat, sama dengan 9 per akar 13 kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan, maka dapat X tambah 2 kuadrat, ditambah Y tambah 3 kuadrat, sama dengan 81 per 13. Nah, di sini, oh ya, tadi Ibu lupa ngingetin ya, kalau kalian menemukan jenis soal gitu ya, ada bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus berapa X plus berapa Y gitu, plus angka berapa. Nah, ciri khas dari lingkaran itu adalah koefisien X dan Y-nya itu harus sama. Ingat ya, jadi dia harus sama. Karena nanti kalau ada yang X-nya lebih gede atau Y-nya lebih gede, itu nanti masuknya lebih ke irisan kerucut. Bisa jadi elips, hiperbola, dan lain-lain. Nah, dari sini, untuk menyederhanakan, Ibu bisa kalikan dengan 13 kedua ruas. Berarti jadi 13 dikali dengan X tambah 2 kuadrat ditambah dengan 13 kali Y plus 3 kuadrat sama dengan 81. Jadi nanti hasil dari persamaan umum lingkarannya itu tidak selalu dia koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya 1. Nah, untuk lebih kebayangnya, di sini Ibu contohin ya, untuk yang poin C, kita akan nyatakan menjadi persamaan umum lingkaran. Jadi kita akan uraikan bentuk ini menjadi 13 dikali X kuadrat tambah 4X tambah 4 ditambah dengan 13 kali Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 dikurangi 81 sama dengan 0. Lalu kita kalikan ke dalam 13-nya, maka diperoleh 13x kuadrat tambah 52x tambah 52 ditambah 13y kuadrat ditambah ini 18 1 berarti 78y ditambah 72 berarti 11 min 81 sama dengan 0. Nah, sekarang kita susun menjadi persamaan umum lingkarannya. Berarti jadi 13x kuadrat tambah 13y kuadrat tambah 52x tambah 78y. Lalu di sana lihat ada 52 nih ya. Ada 52 ditambah dengan 117. Berarti itu jadi 169 ya.
Berarti 169 sekarang kita kurangi dengan 81. Hasilnya itu adalah 88 ya. Sama dengan 0. Dan inilah persamaan umum lingkaran yang dicari. Nah, sekarang kita lanjutin ke poin yang D ya. Untuk poin yang D, tadi dimintanya menyinggung garis Y plus 2. Nah, berarti kalau dia menyinggung garis Y plus 2 dengan cara yang sama juga, nah langkah awalnya kita nyatakan dulu ini menjadi persamaan garis yang lengkap. Berarti bisa kita nyatakan dengan 0x tambah 1y tambah 2 sama dengan 0. Sehingga jari-jarinya bisa kita cari dengan 0 dikali dengan pusat, tambah 1 kali pusat, tambah 2. Nah, dibagi dengan akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, tadi yang Ibu maksud dengan pusat, ya berarti koefisien dari X kita kalinya dengan X pusat. X pusatnya tadi adalah minus 2 ya, dan Y pusatnya adalah minus 3. Nah, dari sini kita tinggal sederhanain, maka kita peroleh R-nya sama dengan harga mutlak dari minus 3 per 1. Jadi, R-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah dapat R-nya, berarti dari sini kita bisa langsung dapat persamaan lingkaran yang dicari. Persamaannya itu adalah X tambah 2 kuadrat ditambah dengan Y plus 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Pada contoh soal nomor 4 ini, kalian diminta menentukan tempat kedudukan sebuah titik, di mana titiknya ini namanya titik P dengan koordinat X, Y. Nah, terhadap titik R dan T, dan harus memenuhi bentuk PT sama dengan setengah PR. Jadi di sini kata kuncinya itu ada di PT, dia itu sama dengan setengah PR. Atau bisa Ibu tuliskan bahwa 2 kalinya PT itu sama dengan PR. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus prasyarat ya untuk membantu pengerjaan soal ini. PT di sini artinya adalah kalian harus nyari jarak dari titik P terhadap titik T. Sehingga kita bisa gunakan rumus jarak antar dua titik, yaitu akar dari, nah ini kalian tinggal pilih ya, boleh XP dikurangi dengan XT atau sebaliknya, XT dikurangi dengan XP. Asalkan nanti yang pas Y-nya juga kalian kurangi harus sama gitu, jadi harus konsisten. Nah, di sini Ibu ambil untuk XP aja yang dikurangi. Jadi X titik P, Ibu akan kurangi dengan X titik T. Dikuadratkan, ditambah dengan Y P titik P, ditambah dengan YP yang dikurangi dengan YT. Nah, di sini kita kuadratin. Sama dengan akar dari, nah sekarang kita lihat jarak titik P ke R. Berarti kan XP dikurangi dengan XR kuadrat ditambah dengan YP dikurangi dengan YR kuadrat. Nah, kalian bisa lihat pada kedua ruas di sana mengandung unsur akar. Sehingga untuk menghilangkan bentuk akar, kita harus mengkuadratkannya. Nah, di sini hati-hati. Yang harus kita kuadratkan itu harus satu kelompok. Jadi ini semua yang dikuadratin, termasuk angka 2-nya. Nah, jadi di sini kita akan kuadratin juga si angka 2-nya. Angka 2 kita kuadratin, berarti kita peroleh 4. Jangan lupa, nah si 4 ini harus kita kalikan ke semua yang ada di dalam akar. Jadi di sini bisa Ibu tulisin, X titik P-nya kan itu X. Lalu X pada titik T tadi adalah 1. Berarti di sini dikurangi dengan 1, dikuadratin. Ditambah dengan Y dikurangi dengan T. T-nya itu tadi 1 juga ya. Nah, ini jangan lupa dikuadratin. Sama dengan X di titik P tadi adalah X, sementara X pada R itu adalah 4. Jadi kita kurangi dengan 4, dikuadratin.
terus ditambah dengan Y dikurangi YP. Dikurangi dengan YR. Berarti YR-nya juga 4. Nah, dari sini kita tinggal uraikan. Berarti kalau kita uraikan, di sini dia menjadi X kuadrat dikurangi dengan 2X tambah 1 ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 2Y ditambah dengan 1. Nah, ini tadi harusnya tidak ada kuadratnya ya. Terus sama dengan kita uraikan juga, ini jadi X kuadrat dikurangi dengan 8X ditambah dengan 16 ditambah dengan Y kuadrat min 8Y tambah 16. Nah, terus si angka 4 kita akan kalikan ke dalam ya ke semuanya. Berarti kita peroleh 4X kuadrat dikurangi dengan 8X tambah 4 ditambah dengan 4Y kuadrat dikurangi 8Y tambah 4. Sama dengan X kuadrat min 8X tambah Y kuadrat min 8Y tambah 32. Nah, sekarang semua yang ada di ruas kanan kita pindahin ke kiri. Berarti mereka berubah tanda kan? Nah, jadi kita dapat 4X kuadrat kita kurangi dengan X kuadrat. Maka diperoleh 3X kuadrat. Lalu 4Y kuadrat kita kurangi dengan Y kuadrat, maka diperoleh 3Y kuadrat. Nah, terus kalian lihat, di sana di ruas kiri maupun ruas kanan mengandung negatif 8X. Jadi kita bisa coret. Lalu ada juga negatif 8Y, maka kita coret juga. Nah, sekarang kita tinggal hitung konstantanya. Berarti konstantanya adalah 32 yang kita kurangi dengan 4 tambah 4 ya, berarti 8. Jadi kita peroleh 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 24. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan tempat kedudukan yang kita cari. Cuman jangan lupa ini kita simpulin. Ini persamaan tempat kedudukannya berupa apa gitu. Nah, karena kalian lihat di sana kan koefisien dari X kuadrat dan Y kuadratnya sama-sama 1 ya. Kalau mau sama-sama 2 juga boleh, sama-sama 3 juga boleh. Yang penting ketika koefisien X kuadrat dan Y kuadrat sama, maka kita tahu bahwa persamaan tempat kedudukannya itu dia berupa lingkaran. Jadi di sini Ibu simpulin dia adalah lingkaran. Nah, Ibu singkat gini ya, lingkaran. Nah, terus yang harus kita telusuri selingkarannya itu pusatnya di mana? Nih, kamu lihat. Kalau bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat, gak ada embel apapun, berarti di sini kita tahu bahwa dia pusatnya ada di 0,0. Dan untuk jari-jarinya, ingat, 8 ini kan dia adalah R kuadrat. Berarti kalau jari-jari, dia menjadi akar dari 8 atau 2 akar 2. Nah, ini adalah cara pengerjaan tipe soal nomor 4. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Pada contoh soal nomor 5 ini, kalian lihat di sini, kalian diminta menentukan persamaan lingkaran yang konsentris. Nah, di sana ada kata-kata yang baru yaitu konsentris. Jadi, ini kalian perlu garis bawahi. Konsentris itu artinya adalah bahwa lingkarannya itu sepusat, ya. Berarti pusatnya sama. Nah, dia sepusat dengan lingkaran yang namanya lingkaran L, di mana persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X dikurangi 6Y dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi, di sini ingat ya, poin utama kalau kita diminta mencari persamaan lingkaran, itu adalah kamu harus punya pusatnya dan kamu harus punya jari-jarinya. Jadi, itu dua hal yang harus kita cari. Nah, sekarang yang pertama, karena tadi dikatakan dia konsentris alias sepusat, kita kasih nama aja. Yang kita mau cari adalah lingkaran P misalkan ya. Berarti Ibu akan cari bahwa titik pusat untuk lingkaran P itu dia sama dengan titik pusat untuk lingkaran L karena dikatakan konsentris. Lalu, karena persamaan lingkarannya di sini dia berupa persamaan umum, kita ingat rumusnya bahwa titik pusat pada lingkaran persamaan umum, rumusnya itu adalah negatif dari setengah A besar dan
negatif dari setengah B besar. Sehingga titik pusat untuk lingkaran P itu adalah minus setengah dari 3 dan minus setengah dari minus 6. Jadi di sini kita peroleh titik pusatnya dulu. Bahwa titik pusat lingkaran P adalah negatif dari 3/2,3. Ini baru kita nyari titik pusatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sana ada kata-kata jari-jarinya ya. Kalian lihat bahwa jari-jari lingkaran P dikatakan 2 lebih besar dari jari-jari lingkaran L. Nah, awas kekecoh dengan kalimat 2 kali lebih besar. Itu maknanya beda. Kalau 2 lebih besar dari jari-jari lingkaran L, artinya RP itu adalah 2 ditambah dengan RL. Tapi kalau 2 kali lebih besar, artinya 2 dikali RL. Kayak gitu, itu hati-hati ya. Nah, di sini kita tinggal cari. Berarti kan kita butuh dulu nih nyari RL. Nah, RL dapatnya dari mana? RL ini kita bisa cari pakai rumus yang udah kemarin kita turunin. Nah, RL ini bisa kita cari pakai rumus yang sudah diturunin tadi. Nah, rumusnya boleh kalian pilih. Nah, kalau di sini Ibu mau pakai rumus, karena udah diketahui pusatnya, Ibu mau pakai rumusnya yang A kecil kuadrat ditambah dengan B kecil kuadrat dikurangi dengan C besar. Jadi dapat bahwa RL sama dengan akar dari negatif 3/2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, jangan lupa dikurangi dengan C. Nah, di sini C-nya kebetulan negatif ya, jadi kita pakaiin kurung. Nah, jadi dari sini kita uraikan lagi, berarti jadi akar dari 9/4 ditambah dengan 9 ditambah dengan 9. Nah, di sini kita akan sederhanakan dulu. Kita samain dulu penyebutnya ya, semuanya 4. Berarti kita peroleh di sini ada 9. Nah, berarti di sini ada 36 dan 36. Kita tinggal jumlahin deh. 36 tambah 36 berarti kan 72. 72 ditambah 9 berarti 81/4. Nah, jadi dari sini kita dapat, nah kita tahu bahwa jari-jari L-nya adalah 9/2. Nah, kalau udah dapat, kita masukin deh ke persamaan tadi. Jadi, R lingkaran P itu adalah 2 ditambah dengan 9/2. Atau kalau kita sederhanain, samain penyebutnya, berarti kita dapat 4 tambah 9, atau RP-nya sama dengan 13/2. Nah, ini adalah jari-jari yang kita cari. Nah, kalau pusat dan jari-jarinya udah kita dapat, berarti persamaan lingkarannya sekarang bisa kita cari. Nah, ingat rumusnya. Kalau pusatnya udah ada, kita masukin ke rumus X min A kecil kuadrat ditambah dengan Y dikurangi B kecil kuadrat sama dengan 13/2, jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini kita masukin ya. Untuk A-nya, berarti kita dapat X dikurangi negatif 3/2. Atau langsung Ibu tuliskan jadi X plus 3/2 kuadrat. Lalu ditambah dengan Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan ini kuadratin. Jadi 169/4. Nah, ini 169/4. Nah, sekarang kita tinggal uraikan. Maka diperoleh X kuadrat ditambah dengan 2 kali X dikali dengan 3/2. Berarti kita dapat 3X. Dan 3/2 dikuadratin dapat 9/4. Lalu ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 169/4. Nah, dari sini, sekarang kita sederhanain, konstantanya kita kelompokin. Berarti dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X min 6Y ditambah 9/4. Nah, 9-nya kita ubah jadi 36/4 dikurangi dengan 169/4 sama dengan 0.
Ini kita selesaikan, berarti diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 3X dikurangi 6Y. Nah, di sana ada 9 tambah 3, 6. Berarti kan jadi 45. Nah, 45 dikurangi dengan 169. Berarti jadi negatif 124, jangan lupa perempat ya, sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat angkanya dia masih bisa dibagi 4 ya. Jadi kita simpulin bahwa persamaan yang dicari adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X min 6Y dikurangi dengan 31 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan lingkaran P yang tadi kita cari. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 6. Nah, pada contoh soal nomor 6 ini, kalian lihat, kita diminta menentukan persamaan lingkaran, tapi dia harus melalui 3 buah titik. Artinya, kalau misalkan Ibu punya lingkaran, anggaplah di sini ya, ini ada lingkaran. Nah, si titiknya itu dia nempel pada busur lingkaran gitu. Jadi ada 3 sembarang. Nah, sekarang karena titiknya jelas terletak pada lingkaran, nempel di lingkaran, artinya kita boleh mensubstitusikan titik tersebut ke persamaan lingkaran. Jadi, agar lebih mudah, di sini kita misalin dulu persamaan lingkaran yang kita mau cari. Anggaplah persamaan yang kita mau cari itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, sekarang karena titiknya tadi nempel di lingkaran gitu ya, berarti kita boleh masukin titiknya. Nah, pertama Ibu ambil yang 2,2. Nah, sekarang kita gantikan nilai X dan Y-nya dengan angka 2. Nah, X kuadrat artinya kan 2 kuadrat, berarti 2 dikuadratin kita dapat 4. Lalu Y kuadratnya juga sama ya, berarti 4 ditambah dengan 2A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 0. Atau di sini berarti kita bisa sederhanakan menjadi 2A tambah 2B ditambah dengan C sama dengan negatif 8. Ini kita sebut aja persamaan pertama. Setelah itu kita masukin lagi titik 2, minus 4. Nah, berarti X kuadrat dia jadi 4. Dan Y kuadratnya berarti 16. Lalu ditambah dengan 2A dikurangi dengan 4B tambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita masukin, berarti jadi 2A dikurangi dengan 4B, lalu ditambah dengan C sama dengan negatif 20. Berarti kita dapat persamaan kedua. Nah, selanjutnya sekarang kita masukkan titik yang ketiga, yaitu 5, minus 1. Berarti kita dapat 25 tambah 1 ditambah dengan 5A dikurangi dengan B ditambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat 5A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 26. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, setelah kita dapat 3 buah persamaan, kita akan eliminasi. Nah, misalkan Ibu mau eliminasi 1 dan 2. Kenapa? Karena di sana lihat ada 2 variabel dengan koefisien yang sama. Jadi nanti kita bisa langsung dapat 1 variabel. Nih, dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, lihat di sana. Ada 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan minus 8. Lalu ada 2A dikurangi 4B ditambah C sama dengan minus 20. Nah, kalau Ibu kurangi, berarti 2A-nya habis, si C-nya juga habis. Nah, sisanya tinggal 2B dikurangi negatif 4B, berarti menjadi 6B. Nah, sama dengan negatif 8 tambah 20. Berarti jadi positif 12. Dan kita peroleh B-nya berarti sama dengan 2. Nah, kalau B-nya sudah kita peroleh, sekarang kalian boleh masukin B-nya ke salah satu persamaan. Misalkan Ibu mau pilih persamaannya 1 dan 3 ya. Nih, untuk persamaan pertama. Persamaan pertama berarti jadi ada 2A
ditambah dengan 2 kali 2 tambah C sama dengan minus 8. Atau 2A tambah C sama dengan minus 8 minus 4. Berarti kita dapat 2A tambah C sama dengan minus 12. Dan ini kita kasih nama persamaan keempat. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masukkan ke persamaan 3. Berarti ada 5A dikurangi dengan 2 ditambah C sama dengan minus 26. Jadi kita peroleh 5A ditambah C sama dengan negatif dari 24. Dan ini adalah persamaan kelima. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5, sekarang kita akan eliminasi untuk memperoleh variabel A dan C. Nah, kita lihat di sana ada yang pertama tadi 2A tambah C sama dengan min 12. Lalu ada lagi 5A tambah C sama dengan minus 24. Kita lihat di sini bahwa variabel C-nya sama ya koefisiennya. Berarti ini tinggal kita kurangi karena tandanya tadi sama. Nah, di sini habis. Tinggal 2A dikurangi 5A berarti negatif 3A. Sama dengan minus 12 ditambah 24, berarti positif 12. Jadi A-nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang A-nya udah dapat juga, kita bisa cari nilai C. Nah, nilai C-nya di sini kalian boleh masukkan mau ke persamaan 4 atau persamaan 5, terserah. Nah, di sini Ibu pilih ke persamaan 4. Berarti kita masukkan ke 2 dikali minus 4 ditambah C sama dengan minus 12. Atau C-nya sama dengan minus 12 tambah 8, maka kita peroleh C-nya itu sama dengan minus 4. Nah, sekarang ABC-nya udah kita peroleh ya. Kalau ABC-nya udah kita dapat, kita langsung dapat persamaannya. Jadi di sini kita akan simpulkan. Jadi persamaan lingkaran yang kita cari tadi kan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX, di mana A-nya minus 4, berarti di sini ada min 4X. Lalu ditambah BY, berarti ditambah 2Y, dan ditambah dengan C, C-nya minus 4, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 7. Nah, di sini nomor 7 itu kalian diminta menentukan variabel A jika garisnya menyinggung lingkaran. Nah, sebetulnya soal ini akan lebih mudah kalau kalian sudah belajar materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Itu akan lebih mudah dikerjakan. Nah, karena kita belum masuk ke materi bagian kedudukan garis terhadap lingkaran, maka kita akan kerjakan soal ini menggunakan konsep jarak sebuah titik pada garis gitu. Nah, titiknya kita ambil pada lingkaran. Nah, jadi kayak gimana ngerjainnya? Langkah awal di sini kita akan tentukan dulu. Kan udah tahu tuh bahwa lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, yang harus kita cari dari sini otomatis adalah pusat. Nah, pusatnya yaitu minus setengah dari minus 6 dan minus setengah dari minus 2. Sehingga diperoleh pusatnya adalah 3,1. Nah, setelah pusatnya kita peroleh, langkah kedua, kita cari jari-jari. Nah, jari-jarinya di sini Ibu akan gunakan rumus A kecil kuadrat ditambah dengan B kecil kuadrat dikurangi dengan C. Nah, kalau kalian mau pakai rumus yang ada seperempatnya juga boleh ya. Jadi di sini kita akan peroleh akar dari A kecil kuadrat. A kecilnya adalah 3, berarti jadi 3 kuadrat. Ditambah B-nya, dikuadratin, dikurangi C. C-nya adalah positif 2. Jadi dapat R-nya sama dengan akar dari 9 ditambah 1 dikurangi 2. Atau jari-jarinya itu adalah akar dari 8. Nah, kalau jari-jari dan pusatnya udah tahu, sekarang kita ingat-ingat nih di materi yang awal, tadi di soal awal. Kan ceritanya ini ada lingkaran nih. Nah, si lingkaran ini dia udah punya pusat. Pusatnya tadi adalah P
3,1. Terus lingkaran ini dia menyinggung sebuah garis. Anggap aja misal nih ya, garisnya di sini ceritanya. Nah, ini nama garisnya adalah Y sama dengan X plus A. Nah, kita akan nyatakan garis ini menggunakan persamaan garis biasa. Jadi kita bikin satu ruas. Nah, berarti Ibu akan tuliskan menjadi 1X dikurangi dengan 1Y, lalu ditambah dengan A sama dengan 0. Terus kita ingat, jarak titik pusat ke garis ini kan namanya jari-jari. Dan jari-jarinya di soal udah kita cari. Terus kita ingat deh, jarak titik ke garis itu bisa kita cari dengan harga mutlak dari 1 dikali X pusat dikurangi 1 dikali Y pusat ditambah dengan A. Nah, di sini jangan lupa kita bagi dengan akar dari 1 kuadrat ditambah dengan negatif 1 kuadrat. Nah, kita isi deh. Yang tadi Ibu kosongin, kita isi dengan titik pusatnya, yaitu 3 dengan 1. Terus, karena jari-jarinya itu tadi kita udah cari duluan, kita tinggal masukin. Jari-jarinya adalah akar 8, sama dengan harga mutlak dari 3 dikurangi dengan 1 ditambah A dibagi dengan akar 2. Nah, dari sini kita tinggal sederhanain. Berarti kan ada akar 8 sama dengan ada 2 ditambah A dibagi dengan akar 2. Nah, si akar ini kan akar 2 itu udah jelas positif dong. Karena dia udah jelas positif, Ibu bisa kaliin dengan akar 8 ya. Sehingga kita dapat di sana akar 16. Dan akar 16 kita tahu adalah 4. Jadi 4 sama dengan harga mutlak dari 2 tambah A. Terus kita ingat definisi dari harga mutlak ya. Kalau ada sebuah fungsi dalam harga mutlak sama dengan angka, berarti pengerjaannya di sini bisa kita kerjakan menggunakan definisi. Yang pertama, 2 tambah A dia sama dengan positif 4, sehingga A-nya sama dengan 4 kurangi 2. Nih, dapat yang pertama, A-nya adalah 2. Nah, selain itu, di sini kita tahu juga nilai dari 2 tambah A-nya dia bisa negatif kan? Jadi bisa Ibu tulisin negatif dari 2 tambah A dia juga sama dengan 4. Atau 2 tambah A sama dengan negatif 4. Jadi A-nya sama dengan minus 6. Nah, inilah nilai A, 2 nilai A yang menyebabkan bahwa fungsi tadi atau bahwa garis tadi dia menyinggung si lingkaran. Oke, cukup sekian KBM hari ini. Jika ada pembahasan atau materi yang kalian kurang pahami, kalian boleh tanyakan pada kolom komentar atau boleh kalian tanyakan di KBM berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.